semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 19 LKMM FK Unsri 2020 akan menjelaskan tema LKMM FK Unsri tahun ini. Sebelumnya, LKMM atau Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membentuk, meningkatkan, serta mengembangkan jiwa kepemimpinan dan manajemen diri, waktu, serta organisasi pada mahasiswa. Tema LKMM tahun ini itu adalah alteration. Nah, apa sih alteration itu? Yuk kita simak. Manfaat dari critical thinking atau berpikir kritis yaitu yang pertama, membuat kita mampu untuk berpikir secara jernih dan rasional. Yang kedua, meningkatkan adaptasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mengekspresikan ide. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk pengembangan diri. Poin selanjutnya adalah leadership. Pada LKMM 2020 ini, tiap peserta diharapkan menjadi pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang baik. Tujuan dari leadership adalah untuk meningkatkan kualitas seorang pemimpin menjadi lebih baik, bertanggung jawab, dapat diteladani, dan rendah hati. Maka dari itu, poin leadership pada LKMM 2020 ini bertujuan agar tiap-tiap peserta yang menjadi agent of change di lingkungan, serta dapat memimpin pasiennya ketika pengobatan. Lalu dapat juga berkomunikasi secara efektif dengan pasien agar terbentuknya suatu kerjasama yang optimal dalam program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di masa yang akan datang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tema ketiga dari LKMM, yaitu komunikator. Komunikator ini berkaitan sangat erat dengan salah satu skill, yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dan sebagai dokter nanti. Di sini saya akan menjelaskan contoh. Yang pertama, tidak keluar konteks. Yang kedua, penggunaan kalimat yang sederhana. Yang ketiga, melihat latar belakang komunikan. Yang keempat, memperhatikan bahasa tubuh. Yang kelima, kontrak waktu yang jelas. Yang keenam, penggunaan strategi komunikasi. Yang ketujuh, pemanfaatan media komunikasi. Yang kedelapan, evaluasi komunikasi. Menurut KBBI, arti kata solidaritas adalah sifat atau perasaan solidar, sifat satu rasa atau senasib, perasaan setia kawan yang pada setiap anggota wajib untuk dimiliki. Sedangkan arti kata sosial ialah berkenaan dengan masyarakat, perlu adanya komunikasi dalam usaha menunjang pembangunan, suka memperhatikan kepentingan umum. Kemudian, manfaat dari adanya rasa solidaritas di dalam diri kita, yang pertama, dapat menumbuhkan rasa tenggang rasa antara anggota kelompok. Yang kedua, dapat mengurangi konflik antara anggota kelompok. Yang ketiga, dapat mengurangi rasa iri dan dengki antara anggota kelompok. Dan yang keempat, dapat menumbuhkan rasa keharmonisan di dalam kelompok. Saya akan menjelaskan tentang responsible. Responsible berarti memiliki rasa tanggung jawab. Kita sebagai peserta LKMM 2020 diharapkan memiliki rasa tanggung jawab akan setiap tugas dan juga kewajiban yang kita lakukan. Serta kita juga mau menerima segala konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan. Sebagai calon dokter, tentu saja kita harus memiliki sikap yang responsibel atau bertanggung jawab. Karena sebagai dokter, kita harus berjibaku secara langsung di tengah-tengah masyarakat, dan tidak jarang taruhan dari profesi yang kita jalani adalah sebuah nyawa dari seorang manusia. Itulah mengapa kita harus selalu mengimplementasikan ilmu responsibel tersebut kepada diri kita sendiri. Jadi yang terakhir adalah aspek manajemen. Nah, sebagai mahasiswa di FK Unsri, tentu saja kita tahu bahwa jadwal dan kegiatan di FK Unsri ini sangatlah padat. Nah, oleh karena itu, tanpa ada skill manajemen diri dan waktu yang baik, pastilah kita akan kewalahan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, perkuliahan maupun organisasi di FK Unsri ini. Itulah mengapa manajemen ini sangat penting. Nah nih, udah disimak kan? Jadi, tema LKMM tahun ini itu alteration, yaitu critical thinking, leadership, communicator, responsible, solidarity, dan management. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu lagi.